kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Yang tidak dimiliki kerajaan itu maksudnya megahnya kerajaan itu, hebatnya kerajaan itu tidak akan pernah dimiliki sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Ayat 35. Nabi Sulaiman tinggal di daerah terpencil, anggaplah tinggal di long-long sana gitu ya. Tidak masuk akal. Bisa terganggu dong. Tapi namanya Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, Dia kabulkan doa itu. Sepanjang ada doa pasti pula ada jawaban. Pernahkah Anda mendengar sebuah kekuasaan yang mencapai seperempat apa yang dimiliki oleh Sulaiman? Maksudnya seperempatnya saja apa yang dimiliki oleh Sulaiman. Tidak pernah ada sampai zaman kita sekarang ini. Secanggih apapun teknologi maupun pengetahuan, tidak akan pernah ada seseorang yang memiliki kekuasaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Inilah jawaban atas doa beliau. Terkabulnya doa beliau telah terwujud semenjak zaman dahulu sampai era kita saat ini, yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudah Nabi Sulaiman. Artinya, bagaimanapun hebatnya kerajaan yang ada hari ini, itu tidak pernah ada yang mengalahkan kondisi kerajaannya Nabi Sulaiman, yang mampu memindahkan kerajaannya orang lain dalam jangka sekejap, pindah di negerinya Raja Balqis, kan gitu. Nabi Sulaiman, di mana kerajaannya Nabi Sulaiman mampu memerintah seluruh jin dan seluruh makhluk hidup yang lain. Tidak pernah ada terjadi sehebat. Karena memang dia berdoa to the point. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pernah terjadi sesudahku, melebihi kehebatannya sesudahku. Padahal zaman itu belum secanggih hari ini. Dan sudah mulai terasa, Pak, bahwa selama ini boleh jadi kita lemah berdoa. Karena hari ini kita berdoa kadang tidak mau meminta di luar realitas yang kita miliki. Karena saya ini hanya guru, ya paling mobil Avanza saja doa lah, ya kan? Iya kan? Padahal Allah Maha Kaya, Allah Ghani. Maka saya ingin sampaikan sekalian, ada sebetulnya yang terlupakan oleh kita hari ini. Ada 3 hal yang tidak boleh sebetulnya kendor bagi seorang muslim. Yang pertama adalah doa, dan yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah tawakal. Doa, sabar, dan tawakal, ini yang harus kita perkuat terus-menerus sekalian dalam diri seorang muslim. Mari kita lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Simaklah doa Nabi Ibrahim, dan bayangkan beliau saat itu sedang berada di tengah gurun pasir tanpa tanaman, tanpa air, tanpa manusia. Yang saudara-saudaraku pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, khususnya di Mekah. Bayangkan dulu itu dalam kondisi tidak ada air dan tidak ada makhluk manusia. Allah menyuruh Ibrahim meninggalkan istrinya beserta anaknya Ismail yang masih bayi di gurun pasir itu. Kemudian beliau berdoa, wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat. Ya Tuhanku,
jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Al-Baqarah ayat 120. Lalu sekarang lihat bagaimana kondisi. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala kasihkan dulu sumber kehidupan berupa air Zam-Zam yang ditemukan. Doa yang dikabulkan pertama adalah air. Kenapa air? Karena air ini adalah sumber kehidupan. Hampir semua penduduk-penduduk di negeri ini ketika awalnya tersebar ke seluruh negeri, itu awalnya pasti mencari air. Ketika ada tempat tidak ada airnya, pasti tidak dimulai kehidupan di situ. Pasti ada air dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan air. Air inilah yang menjadi penarik semua penduduk-penduduk yang ada di sekitar Mekah itu sekalian akhirnya menjadi kehidupan. Sampai hari ini tidak ada buah-buahan yang ada di dunia ini yang tidak ada di Mekah. Walaupun tidak mesti harus berasal dari situ. Doa Nabi Ibrahim terkabul. Allah pun kemudian mengabulkan. Saya ulangi, Allah pun kemudian menghidupkan tanah kering yang mati ini. Allah menganugerahi penduduknya beragam nikmat yang tak terkira sebagai jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa sekalian, saya mengajak diri saya dan kita sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam. Kita pernah dengar bagaimana ceritanya Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan doa Nabi Ayub yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit berat, membuat beliau lemah tak berdaya. Beliau pun berdoa kepada Allah dengan doa yang perlu Anda renungi dengan seksama. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Al-Anbiya ayat 43. Saya yakin perasaan yang Anda rasakan saat ini adalah perasaan yang tak terlukis kata-kata. Nabi Ayub itu sampai kalau mau salat itu dalam riwayat itu sampai ulat-ulat itu diturunkan dulu dari tubuhnya. Saking, dan itu kurang lebih 14 tahun lamanya mengalami penderitaan. Sampai istrinya pun meninggalkan. Ada salah satu istrinya yang setia, dan ketika istrinya keluar, di saat itu dia dikabulkan doanya tadi nih, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah pulang, istrinya pun bertanya kepada yang sembuh tadi, mana yang laki-laki yang sakit itu? Dan dia tidak kenal suaminya setelah jadi muda kembali, kemudian sembuh total seolah-olah tidak pernah sakit. Dia bertanya, istrinya yang tadi keluar rumah setelah pulang melihat suaminya sembuh, dia bertanya, kemana laki-laki yang sakit itu? Mana Ayub yang sakit? Ternyata yang ditanya itu adalah saya yakin seorang mukmin yang telah bersambung dengan Tuhannya adalah seorang hamba yang senantiasa merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala sampai pada kata-kata dan doa-doanya, perasaan dan bisikan batinnya. Dan jawaban atas doa Nabi Ayub tersebut adalah fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri. Maka kami pun memperkenankan seruannya dan kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Biar kita begitu membutuhkan doa setelah beragam virus dan penyakit yang menyerang kita di setiap tempat, di mana tidak seorang pun baik kecil maupun dewasa yang tidak memiliki penyakit, kecuali orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar semua
senantiasa sehat walafiat. Termasuk juga hari ini sekalian, kita masih di dalam suasana penyebaran virus ya COVID-19, dan mudah-mudahan ini sudah mulai mereda. Itu juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Dan tentu ujian ini bisa kita lewati ketika kita senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lepas dari musibah ini. Dan di Kabupaten Berau sekalian, saya juga menginstruksikan kepada kita semua sebagai ketua gugus penanggulangan COVID Kabupaten Berau, harapkan kepada kita semua untuk saling ingatkan sambil berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini bisa dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara musibah itu sekalian, APBD Kabupaten Berau nyaris terkuras kurang lebih 700 miliar. Yang tadinya saya mau membangun rumah sakit dengan dana kurang lebih 450 miliar. Kemudian saya mau membenahi kampung Bugis itu supaya menjadi mirip-mirip Pantai Losari Makassar, menjadi cantik luar biasa dengan anggaran kurang lebih 350 miliar. Paksa kita tunda semua itu kalau sekalian karena uang yang hilang juga kurang lebih sekitar 700 miliar. Kita sudah planning yang baik, tiba-tiba ada musibah ini, maka tidak mau sekalian, saya tidak mau memaksakan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Bersabar, yang penting rumah sakit yang ada kita benahi dulu, dan supaya saya tidak mau membebani siapapun nanti yang menjadi pemimpin ke depan. Saya tidak ingin meninggalkan hutang yang menyebabkan mengalami kesulitan, sebab banyak kabupaten lain yang hari ini karena memaksakan di suatu situasi sulit, memaksakan tetap melaksanakan proyek-proyek yang sudah direncanakan, pada akhirnya meminjam uang di bank-bank tertentu. Hari ini luar biasa kesulitannya karena banyak bahkan pegawainya yang tidak bisa